Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang NASA yang sudah mempublikasikan video permukaan Mars beresolusi tinggi yang diambil oleh 3 robot otomatis penjelajah Mars bernama Spirit, Curiosity, dan Opportunity. Namun kita yakin bahwa belum semua di antara kalian yang sudah mengetahui atau mengenal planet merah ini. Nah, untuk itu, di video kali ini, yuk kita kenalan sama si Mars. Mars, si planet merah yang jadi target manusia untuk mencari jejak kehidupan lain di luar bumi. Bukan itu saja, planet Mars juga digadang-gadang bisa menjadi lokasi hunian di masa depan. Tentu saja bukan dalam waktu yang sangat dekat. Mars bisa diamati dengan mata tanpa alat. Akan tetapi, pada tahun 1610, untuk pertama kalinya Mars diamati dengan teleskop oleh Galileo. Pengamat di bumi bisa melihat kehadiran Mars di langit malam sebagai titik merah terang. Warna merah tersebut diasosiasikan dengan darah, sehingga planet ini diberi nama Mars, yaitu dewa perang sekaligus penjaga pertanian bagi bangsa Romawi. Di tata surya, Mars adalah planet keempat dari matahari. Jika dilihat sekilas, planet tetangga ini mirip bumi. Mars punya gunung berapi, ngarai, es di kutub, juga langit merah muda atau merah kala matahari terbit dan terbenam, yang berubah menjadi coklat kekuningan di siang hari. Planet ini lebih kecil dari bumi, dengan diameter 6.792 km atau 53% lebih kecil dari ukuran bumi. Dengan kata lain, Mars ini hanya setengah ukuran bumi. Tapi karena Mars merupakan planet gurun tanpa air, luas daratannya hampir sama dengan daratan di bumi. Perlu diingat bahwa 2/3 bumi diisi oleh lautan. Massa Mars juga lebih kecil dari bumi, hanya 639 miliar triliun kilogram. Karena massa Mars lebih kecil dari bumi, gravitasinya pun juga lebih kecil, hanya 0,37 kali gravitasi bumi. Itu artinya, kita bisa melompat 3 kali lebih tinggi di Mars, karena gravitasinya yang lemah. Mars berada pada jarak 227,9 juta kilometer dari matahari, atau 1,5 astronomical unit. Akan tetapi, seperti planet lainnya, orbit Mars juga bukan lingkaran, melainkan elips yang lonjong. Karena itu, ada kalanya Mars berada pada titik terdekat dengan matahari, yaitu 206,6 juta kilometer, dan titik terjauhnya dengan matahari pada jarak 248,2 juta kilometer. Seandainya kita bisa mengunjungi Mars, 1 hari di Mars hanya sedikit lebih lama dari bumi. Planet ini butuh 24 jam 27 menit untuk menyelesaikan 1 kali putaran orbit. Tapi, 1 tahun di Mars hampir 2 tahun di bumi, karena Mars butuh waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Mars juga punya 4 musim seperti di bumi, karena sumbu rotasinya yang miring 25 derajat. Karena 1 tahun di Mars hampir 2 tahun di bumi, maka musim di Mars juga hampir 2 kali lebih lama dibanding panjang 1 musim di bumi. Selain itu, orbit Mars yang lonjong juga berpengaruh pada panjang musim. Musim dingin di belahan selatan lebih lama dan lebih ekstrim dibanding musim dingin di belahan utara. Saking dinginnya, ketika musim dingin di belahan utara, suhu Mars bisa mencapai minus 125 derajat Celcius. Tapi suhu rata-rata di Mars memang cukup dingin, hanya minus 60 derajat Celcius. Bahkan musim panas di area ekuator Mars hanya mencapai 20 derajat Celcius dan turun sampai minus 73 derajat Celcius saat malam. Sama seperti bumi, Mars juga punya satelit. Tidak cuma satu, Mars dikelilingi oleh 2 bulan yang diberi nama Phobos dan Deimos. Kedua bulan ini bentuknya tidak bulat seperti bulan milik bumi, melainkan tidak beraturan. Karena itu para astronom menduga kalau Phobos dan Deimos merupakan asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars.
Phobos dan Deimos berada pada jarak 9.377 km dan 23.460 km dari Mars. Pada jarak yang sangat dekat dengan Mars, dalam waktu 50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars, atau malah hancur berkeping-keping, membentuk cincin di sekeliling Mars. Planet ini merupakan planet batuan atau planet kebumian, yang tersusun oleh kerak batuan di sisi terluar dengan ketebalan antara 10-50 km. Di bawah kerak, ada mantel silikat dengan ketebalan antara 1240-1880 km, dan inti besi dengan jejari 1500-2100 km. Mars bukan tempat yang nyaman untuk dihuni. Mars yang kita kenal sekarang adalah planet kering tanpa air di permukaan, yang jadi syarat penting bagi tumbuh kembang kehidupan yang kita kenal di bumi. Tidak ada atmosfer tebal yang melindungi permukaan planet dari paparan radiasi sinar matahari yang cukup tinggi. Tapi, Mars di masa lalu berbeda dengan kondisinya saat ini. Planet Mars terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, berbarengan dengan pembentukan bumi dan planet lainnya. Setelah terbentuk, Mars mendingin dan memada dengan cepat, sehingga terbentuk kerak tebal. Pendinginan terjadi dari lapisan terluar ke bagian dalam. Seiring dengan terbentuknya kerak di permukaan, inti Mars yang disusun oleh besi, nikel, dan belerang juga mengalami pendinginan. Akibatnya, aktivitas di inti yang membentuk medan magnetik terhenti, dan Mars tidak memiliki medan magnet yang kuat. Terhentinya aktivitas pembentukan medan magnetik ini mengubah wajah Mars untuk selamanya. Dulu ketika baru terbentuk, Mars belum setandus sekarang. Planet ini pernah melewati zaman basah dengan permukaan diairi air dan ada atmosfer karbon dioksida yang tebal. Suhu Mars saat periode basah juga diduga cukup hangat, sehingga menjadi kondisi yang cocok untuk evolusi kehidupan. Akan tetapi, terhentinya pembentukan medan magnetik serta gravitasi Mars yang lemah menyebabkan planet ini tidak mampu mempertahankan atmosfernya. Atmosfer yang pada awalnya tebal disapu oleh angin matahari, dan pada akhirnya Mars pun berubah. Yang tersisa adalah atmosfer tipis yang didominasi gas karbon dioksida, sejumlah kecil nitrogen, serta sangat sedikit argon, oksigen, dan uap air. Tidak hanya itu, lautan yang diduga pernah menutupi permukaan Mars menguap. Mars memasuki periode kering yang menjadikan planet ini tandus dan berdebu. Yang tersisa adalah jejak endapan di sekitar sungai akibat banjir, palung sungai, serta garis pantai dari danau maupun lautan dangkal kuno yang pernah ada. Sementara itu, di kutub utara dan selatan Mars, air yang tersisa masih tersimpan dalam bentuk endapan es. Pembentukan permukaan Mars dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik yang terjadi di planet ini. Letusan gunung api tersebut memuntahkan lava dan air, yang kemudian mengeras membentuk permukaan Mars saat ini. Gunung berapi tertinggi di Mars dan di tata surya adalah Mons Olympus, yang berada di dataran tinggi vulkanis Tarsis. Dataran tinggi Tarsis ini diduga terbentuk akibat aktivitas tektonik Mars. Meskipun tidak memiliki lempeng tektonik seperti di bumi, aktivitas tektonik di Mars tetap terjadi oleh materi panas yang muncul dari bawah tanah ke permukaan. Selain menghasilkan dataran tinggi seperti Tarsis, aktivitas tektonik di Mars juga menghasilkan retakan dan celah, seperti yang ditemukan pada lembah Valles Marineris. Mars kini hanyalah gurun kering, tandus, dan berdebu. Seandainya kita bisa ke Mars, ada masalah lain yang harus dihadapi. Ada badai debu yang bisa berlangsung selama 1 minggu, sampai berbulan-bulan lamanya. Badai debu ini bukan hanya terjadi di satu lokasi, tapi di seluruh planet saat musim panas di belahan selatan Mars. Debu yang menutupi permukaan Mars ini mengandung besi, yang ketika berinteraksi dengan oksigen, menghasilkan karat berwarna merah. Contoh paling mudah adalah besi berkarat di bumi. Inilah kenapa Mars tampak berwarna merah. Saat ini berbagai wahana, baik wahana pengorbit maupun robot mendarat dan robot penjelajah, telah mengeksplorasi planet merah tersebut. Tujuannya selain untuk mencari bukti jejak kehidupan di Mars, adalah untuk menilai apakah Mars layak huni atau layak terraforming.
Yang dicari tentu saja jejak air dan materi organik, serta bahan-bahan yang dapat mendukung kehidupan manusia di sana. Misi pendaratan di Mars, bahkan misi untuk tinggal di Mars, pernah dan telah direncanakan. Akankah kita bisa hijrah ke Mars? Mungkin suatu hari itu akan terjadi. Untuk saat ini, mari kita tunggu cerita dari para pengorbit, pendarat, maupun penjelajah Mars. Nah, menurut kalian, akankah di masa depan manusia bisa hijrah ke Mars? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video yang lainnya.